Ini ya Ci, bukannya saya tuh iri sama Cici, tapi Cici itu luar biasa berkelimpahan sih. Ini adalah Rolls Royce Phantom 8 sih yang aku tahu ya guys. Sama kayak punyanya Leicang ya guys. Jadi ini sekitaran harganya 20-25 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Opung SG Channel. Dan selamat berpuasa buat kalian semua yang masih menjalankan ibadah puasa hingga hari ini. Pihak Kejaksaan Agung akhirnya telah menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah sejak hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 lalu. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Harvey Muiz langsung ditahan di rumah tahanan atau rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan penyidikan, yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan, ungkap Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi dalam konferensi pers di hadapan para awak media. Dalam perkara ini, Harvey Muiz diduga berperan sebagai perpanjangan tangan dari PT Refine Bangkatin atau RBT. Harvey Muiz menjalankan perannya mengkoordinir sejumlah perusahaan terkait penambangan timah liar di Bangka Belitung. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain ada PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN. Penambangan liar tersebut dilakukan dengan berkedok kegiatan sewa menyewa peralatan dan processing peleburan timah. Kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya di-cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan dan processing peleburan timah, yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, SV VIP, PT SBS, dan PT TIN untuk dipercepat dalam kegiatan yang dimaksud, jelas Kuntadi. Namun sebelum hal itu dilakukan, Harvey Muiz terlebih dahulu berkoordinasi dengan petinggi perusahaan negara PT Timah sebagai pemilik izin usaha pertambangan atau IUP. Petinggi PT Timah yang dimaksud adalah M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sekitar tahun 2018 dan 2019, saudara tersangka HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah, saudara MRPT atau saudara RS alias MS, dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Lanjut Kuntadi menjelaskan, setelah kegiatan penambangan liar dilakukan, Harvey Muiz meminta perusahaan-perusahaan tersebut untuk menyisihkan sebagian keuntungannya. Sebagian keuntungan tersebut kemudian mengalir ke Corporate Social Responsible atau CSR PT Quantum Skyline Exchange atau QSE, yang manajernya adalah Helena Lim yang sebelumnya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara HM ini meminta para smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya, diserahkan kepada yang bersangkutan dengan partner pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini kepada HM melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN, ujar Kuntadi. Seperti diberitakan, dalam perkara ini tim penyidik telah berhasil menetapkan 15 orang tersangka, termasuk perkara pokok dan obstruction of justice atau OOJ alias perintangan penyidikan. Dengan demikian, suami Sandra Dewi ini menjadi tersangka ke-16 dalam perkara tersebut. Sebagai imbas dari viralnya kasus ini, gaya hidup Harvey Muiz dan Sandra Dewi yang terbilang glamor dan serba mewah sontak saja langsung jadi sorotan publik. Salah satu diantaranya adalah soal kepemilikan pesawat jet pribadi yang sempat bikin heboh pada tahun 2019 lalu. Sempat beredar foto jet pribadi tersebut, namun foto itu kini sudah dihapus. Seperti diketahui, jet pribadi yang super mewah itu sebenarnya merupakan hadiah ulang tahun untuk anak pertama Sandra Dewi dan Harvey Muiz, yakni Rafael Muiz. Kala itu, jet pribadi Rafael Muiz mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma
pada tanggal 25 Maret 2019. Private jet milik bocah cilik tersebut diketahui adalah tipe Bombardier Challenger 605. Seperti dilansir dari halaman Compare Private Plane, biaya akuisisi untuk Challenger 605 biasanya berkisar dari 27 juta dolar atau sekitar 428,5 miliar rupiah. Harga sebuah jet diketahui tergantung dari tahun produksinya. Tahun itu juga bisa melampaui kisaran yang ditentukan jika produksinya ternyata baru. Selain itu, pembeli jet juga akan dikenakan biaya sekitar 1,5 sampai 2 juta dolar per tahun yang mencakup biaya bahan bakar, anggota kru, dan pemeliharaan serta biaya lainnya. Sejak menikah dengan artis Sandra Dewi, sosok Harvey Muiz yang bak seorang pangeran kerajaan berwajah tampan memang sukses menarik perhatian publik. Selain itu, Harvey Muiz juga dikenal sebagai pria yang baik hati, dermawan, serta gemar memberikan bantuan atau amal kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal tersebut juga sering dibangga-banggakan oleh Sandra Dewi karena memiliki seorang suami yang kaya raya, rajin beramal, dan dermawan. Harvey Muiz sendiri dikenal sebagai pengusaha yang berbisnis di bidang batu bara. Pria tinggi berwajah tampan ini diketahui menjabat sebagai presiden komisaris di PT Multi Harapan Utama. Tak cukup sampai di situ, Harvey Muiz juga kabarnya memiliki saham di 5 perusahaan batu bara, yakni PT Refine Bangkatin, CV Venus Inti Perkasa, PT Trinindo Internusa, PT Sari Wiguna Bina Sentosa, dan PT Stanindo Inti Perkasa. Beberapa waktu lalu, Harvey Muiz dan anaknya juga sempat didaulat menjadi duta produk Ferrari Roma. Mereka muncul sebagai salah satu brand ambasador perusahaan ternama tersebut. Saat itu, Harvey Muiz bersama dengan putranya bersanding dengan artis luar negeri Adam Levine dan Behati Prinsloo sebagai duta untuk Amerika Serikat, serta Jung Hae-in yang mewakili pria single di Korea. Bukan cuma menguasai batu bara, Harvey Muiz juga disebut-sebut menguasai pertambangan timah di Bangka Belitung. Harvey dikabarkan merupakan pemain utama yang mengatur perusahaan penambangan timah mana yang bisa beroperasi. Posisinya memang benar-benar menguntungkan. Wajar bila Harvey Muiz bisa memanjakan keluarganya dengan harta yang begitu melimpah. Di bidang properti, Harvey Muiz juga diketahui memiliki rumah di Melbourne, Australia. Namun sayang, bisnisnya ini kabarnya sedang bermasalah. Pada tahun 2020 lalu, Harvey Muiz mulai diketahui publik memiliki jet pribadi. Kabar tersebut pun tak dibantah oleh sang istri, Sandra Dewi. Namun ketika ditanya alasan mengapa jarang sekali berfoto di jet pribadi seperti selebritis lain yang gemar flexing, Sandra Dewi justru mengaku dirinya bukanlah tipe orang yang seperti itu. Saya nggak ikut campur urusan suami. Kalau gue merasa bukan karakter gue aja sih yang kayak gitu. Di mobil ada, tapi jarang, ungkap Sandra Dewi dalam wawancaranya dengan Melanie Ricardo. Akibat perbuatan Harvey Muiz, tak tanggung-tanggung negara mengalami kerugian sebesar 271 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Sandra Dewi disebut-sebut juga bisa berpotensi ikut terseret, bahkan bisa menjadi tersangka dalam kasus korupsi ini. Pakar hukum Firman Chandra buka suara soal kasus Harvey Muiz, suami Sandra Dewi yang terlibat dalam kasus korupsi timah ini. Firman Chandra mengatakan bahwa Sandra Dewi bisa saja berpotensi ikut menjadi tersangka dalam kasus korupsi timah yang dilakukan suaminya. Namun menurut Firman Chandra, masa hukuman atau pasal yang akan dijerat kepada Sandra Dewi tidak akan seberat seperti pelaku. Firman Chandra mengatakan kemungkinan pihak-pihak yang ikut merasakan uang ilegal itu bakal dijerat dengan hukuman 5 tahun penjara. Sangat bisa Chandra berpotensi sebagai tersangka, ujar Firman Chandra pada Kamis 28 Maret 2024 lalu. Hal itu bukan tanpa alasan, karena menurut Firman Chandra, seorang istri kemungkinan besar tentu saja mengetahui dari mana saja sumber uang yang didapat suaminya. Pada saat dinyatakan seorang suami menerima aliran dana yang cukup deras, cukup banyak, antara follow the money itu tetap berjalan untuk extraordinary crime. Kemudian sampailah ke istrinya, sampailah mungkin ke gereja, sampailah ke lembaga-lembaga amal lainnya. Apakah mereka sebagai pasif bisa disidik? Bisa, ada pasalnya, ungkap Firman Chandra.
Namun menurut Firman Chandra lagi, biasanya sang istri justru menutupi sumber uang suaminya tersebut. Namun hukumannya tidak berat, kalau nggak salah 5 tahun. Ada prosesnya karena bagaimanapun dia menikmati tindak pidana yang disebut korupsi atau pencucian uang dan meyakini bahwa uang tersebut bukan legal. Sebenarnya tahu dan istri tersebut itu masuk sebagai penerima pasif dan ancamannya ada dan harus dihukum juga, sehingga tidak ada lagi di kemudian hari seorang istri mendapatkan hal-hal yang ilegal. Karena pasangan itu pasti tahu sumber penghasilan suaminya apa, namun ditutup. Lanjut Firman Chandra. Lalu bagaimana reaksi Sandra Dewi setelah mengetahui suaminya jadi tersangka kasus korupsi? Terlihat dalam akun Instagram miliknya, kini Sandra Dewi tampak sudah mematikan kolom komentar di semua unggahannya. Sandra Dewi juga diketahui sudah menghapus komentar-komentar pedas netizen yang berdatangan di akun Instagramnya. Sementara terpantau dalam unggahan terakhirnya dan Instagram story-nya, Sandra Dewi kini malah sibuk mempromosikan produk-produk yang mengendorse-nya. Bahkan hingga saat ini, Sandra Dewi belum juga memberikan keterangan apapun terkait penetapan tersangka terhadap sang suami Harvey Muiz.